selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, seneng banget nih. Hari ini kita kembali akan beribadah di dalam IMPA. Nah, adik-adik, masih semangat nggak? Kakak yakin adik-adik masih semangat dong. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, tapi kakak harap tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita bersaat teduh sejenak. Yuk kita saat teduh. Kita buka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan dan mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami pada hari ini melalui kakak layan yang bercerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadabu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Kita siapin dulu yuk Alkitabnya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa bangun dan masih bisa berkumpul dengan anggota keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah hati kami agar firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ke-7. Kita baca dari alamatnya dulu ya. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, semua manusia pasti ingin dicintai oleh sesamanya. Dicintai papa, mama, kakak, adik, teman, om, tante, dan lain-lain. Terlebih lagi, semua orang pasti ingin dicintai oleh Tuhan. Dicintai dengan kasih sayang akan membuat kita senang, damai, sukacita, tenang, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita semua bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi manusia, khususnya bangsa Israel. Adik-adik, dalam Kidung Agung, kasih sayang Tuhan kepada umatnya digambarkan seperti kasih sayang seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Orang yang saling mencintai harus saling menghargai, dengan tulus mencintai dengan segenap hati, saling menjaga dan saling menolong, serta saling menguatkan. Demikian juga dengan cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Umat Tuhan akan dijaga dari bahaya, ditolong dalam kehidupannya, dan dicintai selamanya. Tuhan pun akan memberikan berkat kepada umatnya setiap saat. Nah adik-adik, saat ini firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Tuhan juga menyayangi kita. Menyayangi adik-adik, kakak layan, papa dan mama, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan menyayangi siapapun. Tuhan hadir melalui kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, seperti orang tuamu, kakak dan adik kamu, sahabat-sahabat kamu, atau siapapun yang kamu jumpai. Bagaimana wujud Tuhan mengasihi kita? Yaitu saat adik-adik sakit, Tuhan menyembuhkan. Saat adik-adik belajar, Tuhan menolong dengan memberi kemampuan untuk belajar. Saat adik-adik marah, Tuhan membuat kalian tenang dan sabar. Jika Tuhan sudah mengasihi adik-adik, maka adik-adik juga harus mengasihi Tuhan dengan cara selalu berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti IMPA. Adik-adik juga harus sayang kepada sesama kita seperti orang tua, saudara-saudara, teman-teman, dan semua yang lainnya. Kita menyayangi karena Tuhan sudah lebih dahulu menyayangi kita. Amin. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa.
Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus kiranya memberkati bangsa ini yang sampai saat ini Tuhan, kami masih belum keluar dari pandemi karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dan memulihkan bangsa ini agar kami boleh hidup normal kembali ya Tuhan. Dan juga berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta seluruh staf jajarannya yang membantu pekerjaan beliau, agar boleh memimpin bangsa Indonesia dengan baik ya Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat boleh dibuat dengan secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja GPI Bekaris. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya mau memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus juga boleh memberkati kami dalam usaha-usaha kami ya Tuhan, untuk membantu orang-orang dan masyarakat di sekitar kami. Biarlah Tuhan Yesus, gereja GPI Bekaris boleh menjadi garam dan terang bagi sesama masyarakat di sekitar kami. Dan juga berkatilah pelayanan kami, agar pelayanan ini boleh menyenangkan hati-Mu, karena tujuan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus Kristus dalam kegiatan peribadahan dan juga pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Berkatilah ya Tuhan, agar teman-teman kami boleh sembuh ya Tuhan dari segala sakit penyakitnya, dan juga ya Tuhan boleh kembali beraktivitas kembali dengan baik tanpa kurang suatu apapun, juga dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa apabila saat ini ada keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus juga mau memulihkan agar keluarga kami boleh sembuh ya Tuhan dan beraktivitas dengan normal lagi, dengan tubuh yang sehat lagi. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu, terutama di GPI Bekaris ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami memohon kepadamu untuk memberikan kami selalu kesehatan. Jauhkanlah kami dari segala virus-virus yang jahat di luar sana dan dari segala penyakit, agar kami boleh sehat selalu dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami berdoa, doa syafaat ini, dan juga akan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman dari
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan tadi. Sekarang kita sudah dalam penghujung ibadah. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu tadi. Berkatilah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dan bisa kami terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkatilah dari pagi hari ini hingga malam hari nanti, agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.